Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdiansyah. Saya pustakawan di Perpustakaan UMY. Dan pada sesi ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian bernama analisis bibliometrik, di mana metode ini sedang populer di kalangan peneliti dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain untuk mengetahui tren topik penelitian yang jarang digunakan, dan dapat memberikan gambaran atau prediksi-prediksi topik penelitian apa saja yang dapat menjadi tren di masa depan. Nah, pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Antara lain definisi bibliometrik dalam klasifikasi riset, tipe analisis dari bibliometrik, tahapan pembuatan bibliometrik, sumber data yang dapat digunakan, dan aplikasi yang diperlukan di bibliometrik. Beberapa hal tersebut merupakan sesuatu yang penting jika kita ingin melakukan analisis bibliometrik pada penelitian kita. Selanjutnya, mari kita cari tahu definisi bibliometrik. Oke, definisi tentang bibliometrik sendiri menurut Wijaya pada tahun 2018 dan Zakia tahun 2022 merupakan metode penelitian yang menganalisis dan mengidentifikasi tren penelitian atau knowledge research untuk mengetahui perkembangan dan gap sebuah topik research tertentu dengan menggunakan analisis co-authorship, citation, co-occurrence atau co-word, co-citation, dan bibliographic copying. Data yang dianalisis menggunakan bibliometrik merupakan data sekunder yang mana kita dapat temukan di media internet. Dalam klasifikasi riset berdasarkan David Bowden, pada tahun 2012, beliau menjelaskan bahwa terdapat 3 kategori sebuah riset, yaitu survei, experimenting, evaluating, dan observing, dan desk research. Nah, pada analisis bibliometrik sendiri masuk pada kategori desk research bersama dengan metode analisis lain seperti literatur review, meta-analysis, content analysis, historical analysis, dan discourse analysis. Pada desk research ini, data yang digunakan sama, yaitu menggunakan data sekunder. Berbeda dengan kategori lain yang cenderung menggunakan data primer. Oke, selanjutnya menurut Lisda Rahayu tahun 2023, berdasarkan jenis tipe analisis tersebut diantaranya pada citation analysis kita dapat memetakan penulis dan sumber referensi yang berpengaruh. Lalu pada co-citation analysis kita dapat memetakan suatu fondasi atau landasan sebuah topik atau model atau konsep penelitian. Bibliographic copying kita dapat memetakan topik riset yang trending atau sering digunakan. Lalu pada co-occurrence analysis atau biasa disebut co-word analysis, kita dapat memetakan state of the art terkait suatu topik riset. Dan yang terakhir, co-authorship analysis kita dapat memetakan kolaborasi antar penulis atau afiliasi atau sebuah negara. Di slide berikutnya, untuk mengetahui analisis bibliometrik, pada penelitian kita dibutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama, research aim, memastikan tujuan kita pada penelitian yang akan kita gunakan apa saja. Lalu research question, menentukan rumusan masalah yang akan dicari dari penelitian. Lalu search strategy, menentukan kata kunci untuk mencari dataset yang akan diolah, dan pada hal ini dapat mengkombinasikan dengan sintak dan boolean operator bila diperlukan. Lalu collect data, menghimpun data dari database jurnal atau database internal jika ingin menganalisa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Civitas Academica. Sebagai contoh dari repository atau
database lain internal kampus. Selanjutnya, cleaning data. Tahapan ini penting dilakukan untuk memastikan data yang kita gunakan sudah rapi dan layak untuk dianalisa. Selanjutnya, analisis data. Tahapan ini memerlukan topik aplikasi olah data bibliometrik. Dan selanjutnya, answers research question, memastikan data yang sudah diolah apakah menjawab rumusan masalah yang telah kita buat atau tidak. Untuk sumber data yang dapat digunakan, nah pada tahapan collect data saya sempat menyinggung database jurnal. Nah pada slide ini terdapat database jurnal yang dapat digunakan seperti Scopus, Web of Science, Dimension, Lens.org, PubMed, dan Publish or Perish. Beberapa sumber ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Untuk sumber berbayar terdapat di Scopus, Web dan Web of Science. Sedangkan yang dapat dihimpun secara gratis ada pada Dimension, Publish or Perish, Lens.org, dan PubMed. Nah, pada ini untuk aplikasi yang diperlukan terdapat dua jenis, yaitu untuk analisis bibliometrik sendiri dan kebutuhan cleaning data. Untuk analisis bibliometrik, dapat menggunakan aplikasi FOSS-Viewer atau aplikasi Bibliometrics atau biasa disebut dengan BiblioShiny. FOSS-Viewer sendiri aplikasi yang bersifat plug and play atau setelah di-download dapat langsung digunakan, sedangkan aplikasi Bibliometrics itu berbasis web. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini perlu menginstal aplikasi RStudio, lalu melakukan pengkodingan agar bisa menggunakan aplikasi Bibliometrics. Dan untuk kebutuhan cleaning data, ada aplikasi OpenRefine yang bersifat plug and play juga dan berbasis website. Oke, kita telah mempelajari sebuah metode penelitian bernama analisis bibliometrik, yang mana terdapat definisi bibliometrik, bibliometrik dalam klasifikasi riset, tipe analisis bibliometrik, tahapan pembuatan bibliometrik, sumber data yang dapat digunakan, dan aplikasi yang diperlukan di bibliometrik. Nah, saat kita melakukan riset menggunakan analisis bibliometrik, kita akan mendapatkan manfaat bagi kita sebagai peneliti dan peneliti lain yang membaca riset kita. Serta perlu diingat bahwa untuk melakukan analisis bibliometrik memerlukan ketelitian agar hasil analisis yang kita gunakan itu lebih maksimal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.